channel dari Kang Bahar Bahagia dengan like, subscribe, dan share. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, hari ini kami dari channel Kang Bahar Bahagia, kita silaturahim ke Ustadz Abu Umar Abdillah. Ini di Dewangan, Klaten. Lalu ada proyek baru di Wangen ini. Ada proyek apa ini, Ustadz? Ada Dewangen, satu wahana yang insya Allah nanti baru dibuat, terletak di area Pancingan, jadi di Klaten ya. Mungkin ada yang mengenal Cokro, ini sebelah utara Cokro, ini jalan Janti Cokro, kira-kira 500 meter dari pertigaan. 500. Sudah ada di Google Maps, Ustadz? Belum, nanti belum. Kalau launching insya Allah kita launching juga. Kalau ada di Google Map itu namanya masih wisata atau taman wisata Wangen begitu. Oh gitu. Tapi nanti kita ganti dengan Dewangen. Jadi ini tadi baru betulkan calon trek kuda. Di sini nanti ada area berkuda. Di sebelahnya nanti insya Allah itu ada area untuk panahan juga. Nanti diharapkan juga karena di sini juga ada mata air. Ini dikelilingi air juga. Insya Allah akan dibikin juga untuk renang. Jadi ada renang, ada berkuda, ada memanah. Jadi tiga olahraga sunnah insya Allah. Mudah-mudahan bisa diwujudkan di sini ya, tidak lama lagi. Kapan rencananya dibuka ini, Ustadz? Sekira akhir Maret atau Maret, awal April ya? Mudah-mudahan. Ini juga di sini nanti dibikin kandang kudanya. Sudah ada kita 7 kuda. Masya Allah. Yang sudah ngantri mau menunggu kandang jadi juga sudah ada 4 kuda. Jadi insya Allah kita sebelum kuda nanti kita siapkan di sini. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, semoga berkah ya. Apa namanya? Dewangen. Dewangen. Sebelum ini ada kudanya, kita lihat ya. Ya, ini kuda sedang berjalan. Ini salah satu kuda kita. Ya, sip. Oke, Ustadz, kembali ke materi yang akan kita bicarakan hari ini, Ustadz. Ini kan teman-teman yang belum mengenal panahan ini, Ustadz. Ini pada bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya kok kenapa kita harus belajar memanah itu? Kenapa itu? Ya, kalau dibilang harus ya mungkin nanti ada yang tanya hukumnya wajib atau tidak, tapi yang jelas itu bagian dari perintah Rasulullah, atau setidaknya isyarat tentang hasungan-hasungan itu sangat banyak ya. Ada bahkan dalam kitab Al-Furusiyah disebutkan, dikumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan mana, kemudian bahkan ada khusus bab tentang kitab Ar-Rimaya ya, itu para ulama menulis juga sejak dahulu banyak sekali keutamaan dan faedah-faedahnya. Saya awali dari si faedah ya. Karena orang mungkin akan melakukan kalau dia tahu faedah-faedah yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Sebelum nanti kita juga tentu yang paling penting adalah pahala yang bisa didapatkan dengan memanah. Orang Jawa itu kenal dengan apa yang namanya istilah jarwo doso. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia akronim ya. Panah itu panjongkokan genah. Panjongkokan genah. Artinya target yang jelas. Jadi ketika kita belajar panah itu kita berupaya berlatih untuk bagaimana bisa menjangkau cita-cita yang jelas. Target harus jelas. Kemudian bagaimana menyesuaikan ikhtiar usaha dengan target yang dituju. Nah, itu diantara filosofi panah. Panah itu bagi orang Islam juga pandereing sunnah ya. Jadi pandereing sunnah, ngikutin sunnah Rasulullah SAW, karena memang beliau mengajarkan bahkan memerintahkan kepada para sahabat memanah. Dan beliau juga meluangkan waktu bahkan untuk melihat pertandingan panahan yang diadakan para sahabat. Tidak merasa itu sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan waktu. Ketika dua kalangan sahabat, ada dua kelompok, ketika itu sedang bertanding memanah, Nabi datang, beliau memberikan motivasi. Beliau katakan, irmu Bani Ismail, memanah wahai
putra-putra Ismail. Fa in abaka kana ramiyan, karena sesungguhnya bapak moyang kalian adalah seorang pemanah. Kita tahu bangsa Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail semuanya. Dialamatkannya bahwa bapak moyangnya Nabi Ismail karena beliau bertauhid, dan sisi yang lain beliau punya skill memanah. Fa in abaka kana ramiyan. Ketika itu beliau mengatakan ana ma'a bani fulan, saya menjadi supporter bagi Bani Fulan. Jadi ada dua kelompok, beliau jadi supporter salah satunya. Pada saat ini memanah, ini kelompok yang Nabi berada di situ, yang di sini tidak berani memanah. Kenapa kalian tidak memanah? Beliau mengatakan wa kaifan narmi wa ana fihim, bagaimana kami akan memanah sementara Anda berada di pihak mereka. Maka Nabi katakan ana ma'akum kullukum, saya bersama kalian semuanya. Ya, sehingga supaya motivasi para sahabat untuk belum memanah, yang ini adalah merupakan arena untuk belajar memanah, dan Nabi tidak merasa itu sebagai hal yang sia-sia. Di samping juga banyak sekali anjuran-anjuran, dan ini bagian dari satu kesenangan ya. Kita tahu umur manusia sangat singkat, kemudian kita dituntut dalam hidup ini memang sesungguhnya tugasnya tidak ada lain kecuali ibadah. Satu sisi kita diperintahkan ibadah, satu sisi kita manusia juga punya ada rasa penat, pengen hiburan, pengen sesuatu yang menyenangkan, pengen sesuatu yang bisa melenturkan urat saraf kita, ya. Sesuatu yang bisa menjadikan hati menjadi bergembira, bergairah. Maka orang yang cerdas akan memberikan pilihan pada aktivitas yang bisa menggabungkan dua hal ini. Satu, ada nilai ibadah, yang kedua juga bisa mendatangkan manfaat-manfaat kegembiraan, sekaligus juga bahkan ada kesehatan dan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Karena dikatakan kullu ma fid dunya laisa fi dzikrullah fa huwa la'ibun wa lahun. Di dunia ini, sekali di dunia ini kalau tidak ada unsur dzikrullah, itu semua sia-sia, tidak ada gunanya, kecuali 4. Mula'abatur rajul imra'atahu, bercanda dengan istri yang pertama. Wajib ya Ustaz ya. Ini cara hikmahnya, kalau seseorang bisa beres interaksi dengan istri, insya Allah berinteraksi dengan manusia secara umum lebih mudah. Ya, ini karena manusia diwakili oleh orang yang terdekat dengan kita, yakni istri kita. Yang kedua adalah wa masyuhu bainal ghardain, seseorang yang berjalan di antara dua sasaran anak panah. Dua bisa, target berarti Ustaz. Bisa yang dimaksud adalah antara tempat manah dengan target. Bisa jadi seseorang berlatih dengan dua target. Ada target di kiri, ada target di kanan, atau target di depan, ada target yang di belakang. Ya. Gitu. Ini juga ada sisi faedahnya, sehingga seseorang ketika berlatih memanah itu, karena dulu memanah tidak hanya satu fokus saja, tidak hanya satu sasaran. Kalau memanah di situ terus, artinya satu kali tidak kena, diulang lagi sampai berkali-kali baru kena kan. Tapi ada dua target, sehingga kadang ke sana karena tuntutan aslinya juga seperti itu, baik untuk berburu ataupun yang lain. Jadi sangat wajar ketika memang targetnya itu tidak hanya satu. Walaupun ada yang maknai antara tempat memanah dengan target. Nah, berjalan di antara dua target atau di antara memanah dengan hadaf atau target panahan itu, ya, ada sesuatu yang bernilai pahala dan tidak dianggap sia-sia. Bahkan banyak ada riwayat menyebutkan setiap satu langkahnya satu kesalahan dihapus, ya. Jadi itu seperti ketika kita berjalan menuju masjid. Dan itu tidak mengeraskan hati. Maka di antara sahabat, ya, Bilal bin Sa'ad yang mengatakan tentang para sahabat, ya, kami mendapati para kaum di mana mereka itu pada siang hari berjalan di antara sasaran panah dalam keadaan riang gembira, disisipi senda gurau, ya, tawa yang ceria. Tetapi pada malam harinya mereka seperti rahib yang beribadah kepada Allah. Artinya ini sesuatu yang menggembirakan, bisa diselingi dengan canda dan tawa, tetapi tidak mengeraskan hati.
Ya. Karena umumnya canda tawa itu mengeraskan hati. Tapi dalam hal ini tidak mengeraskan hati. Terbukti para sahabat tetap karakternya, walaupun siang hari ketika mereka berlatih dalam keadaan canda tawa gembira, tapi malam hari tetap saja bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk. Ya, bahkan ada athar menyebutkan dahulu para salaf itu kalau mereka merasa suntuk, tidak bergairah, kemudian juga ada rasa kesedihan, maka mereka menyandang busur, artinya kemudian berlatih memanah. Masya Allah. Kalau berkuda Anda kenapa tidak berzikir? Zikir iya. Di antara kesedihan itu sesuatu yang tidak nyaman, itu berzikir kepada Allah. Tapi ada di antara kesedihan yang itu juga berefek kepada fisik itu jadi tidak bergairah, mau bergerak susah. Nah, dengan memanah itu kedua-duanya ada nilai zikir kepada Allah, kemudian juga fisik juga bisa lebih bergairah. Berkuda ini yang ketiga. Nah, berkuda itu yang ketiga. Wa ta'dibur rajul farasahu, seseorang yang mendidik kudanya. Kenapa mendidik? Ya karena ini mendidik kuda itu berarti melatih dirinya menaklukkan kuda, dan melatih kuda yang kuda itu punya tabiat yang juga punya keinginan bergerak kemana. Menyingkronkan dua keinginan ini butuh latihan, ya. Dan tidak akan seseorang itu bisa mengendalikan kuda sebelum dia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya. Artinya dia harus bagaimana ini tidak hanya mengikuti apa kemauan kuda, tapi dia juga harus bisa mensinkronkan antara keinginan dia dengan apa yang diinginkan oleh kuda. Dan sekaligus kuda itu memang mewakili hewan yang aqrul hayawanat, hewan yang paling cerdas. Orang Arab mengatakan wal khayl aqrab sadia, dan kuda itu sangat paham siapa petugas. Jadi kalau kita dapati ada orang yang naik kuda pengennya lari, kuda tidak mau lari juga. Itu karena kuda tahu siapa yang di atas. Akan kuda bicara, ini kalau saya lari kamu jatuh. Gitu. Jadi itu bukan kuda yang tidak ngerti, bisa jadi dia kuda pintar. Walaupun baru pertama kali itu. Nah, walaupun kadang-kadang orang yang bersemangat yang baru pertama kali ya. Ketika dia ke atas mungkin agak goyang dikit, tapi ketika dia sudah merasa agak kokoh, ya, dikiranya berlari itu sama dengan ketika berjalan. Dikiranya berjalan sama dengan ketika berdiam diri. Padahal posisi tubuh ini, ya kuda itu juga bisa merasakan jepitannya itu. Ini orang yang di atas layak enggak kalau dibawa lari, ya. Dan yang terakhir adalah wa ta'limur rajul as-sibahah, ya, ini mengajarkan renang. Apabila kembali kepada memanah itu faedahnya besar, maka bagian permainan yang bisa kita jadikan sebagai anak kita juga. Makanya saat Nabi Waqqas pesan sama anaknya, alaikum birimayah, hendaklah wahai anakku, ya bunayya alaikum birimayah, wahai anakku hendaklah kalian belajar memanah. Kenapa? Fa innaha khairul abikum. Memanah adalah sebaik-baik permainan kalian. Jadi bukan dengan game sekarang, tapi Mobile Legends bukan ya Ustaz ya. Memanah. Dan masih banyak fadilah-fadilah memanah. Bisa kita rujuk pada kitab-kitab hadis yang terkait dengan masalah memanah.